Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Surat Efesus, pelajaran ke-9, Hidup Bijaksana. Sahabat petang, ayat hafalan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15-17. Beberapa waktu lalu, sebuah kendi kristal dilelang di Britania Raya. Para juru lelang menggambarkannya sebagai kendi Claret Prancis abad ke-19 dengan perkiraan nilainya sebesar 200 US dollar. Dua orang penawar mengakui kendi itu sebagai guci Islami yang sangat langka. Itu benar. Dinilai berapa? 5 juta pounds atau sekitar 6,5 juta dolar. Apakah yang membuat penawar itu mau dengan tawaran seperti itu? Penawar mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh juru lelang, nilai sebenarnya dari kendi tersebut. Dalam Efesus 5 ayat 1-20, Paulus membandingkan apa yang dihargai oleh orang kafir dan orang percaya. Orang-orang kafir menghargai cerita cabul, pesta mabuk-mabukan, dan seks yang tidak senonoh sebagai harta terbesar kehidupan. Akan tetapi, orang-orang percaya tahu bahwa hari penghakiman terakhir akan datang, ketika nilai yang sesungguhnya dari segala sesuatu akan menjadi nyata. Alih-alih menawarkan pesta dan mabuk-mabukan, mereka menghargai antara lain semua yang baik dan adil dan benar di dalam Kristus. Oleh karena itu, Paulus mendesak mereka untuk mengambil penawaran yang ditemukan dalam Kristus ketika mereka hidup, atau seperti yang kita semua lakukan, di ambang kekekalan. Adapun pendahuluan dan tema utama yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini, pandangan hidup dan identitas menentukan nilai dan kebijaksanaan. Pandangan hidup bukan Yahudi akan mengembangkan seperangkat nilai dan jenis kebijaksanaan tertentu. Kerajaan Allah, pandangan Allah, nilai-nilai Allah menghasilkan jenis kebijaksanaan yang sama sekali berbeda. Untuk alasan ini, Paulus tidak memanggil orang Kristen untuk merangkul kebijaksanaan salah satu aliran filsafat moderat atau bahkan meniru filsafat kebanggaan Yunani Romawi dalam memperjuangkan kebajikan. Sebaliknya, dalam pandangannya, hikmat Kristen berakar pada kasih pengorbanan Allah dalam terang Kristus dan moralitas yang murni. Orang Kristen yang bijaksana akan lari dari hikmat dunia yang diekspresikan dalam pesta pora seksual yang bejat, kesombongan egosentris, dan minum anggur. Sebaliknya, orang Kristen yang bijaksana akan terbangun dari tidurnya dunia, akan diterangi oleh Injil Kristus, akan diberdayakan oleh kehadiran Roh Kudus, akan meraih momen keselamatan, dan akan menyembah Allah. Perbedaan antara hikmat dunia ini dan hikmat Allah terletak pada pemahaman siapa yang menjadi objek penyembahan seseorang, diri sendiri atau Allah. Kepada siapa seseorang memusatkan kehidupannya, diri sendiri atau Allah. Kepada siapa seseorang mengisi hidupnya, diri sendiri atau Allah. Tema-tema pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini menekankan 3 tema utama. Yang pertama, hikmat Kristen berakar pada wahyu Allah atau terang Kristus. Yang kedua, hikmat Kristen bukanlah kumpulan pernyataan cerdas tentang kehidupan. Sebaliknya, ini adalah gaya hidup, jalan hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus menurut teladan yang diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, hikmat Kristen adalah tentang keselamatan dan penyembahan. Saudaraku, sepanjang minggu ini kita kembali akan dikuatkan dengan pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-9, mengenai bagaimana caranya supaya kita dapat hidup bijaksana di dalam Tuhan. Kita akan melihat bersama di dalam pelajaran kita ini, ada yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi orang-orang percaya, yakni supaya menjadi peniru Allah. Apakah maksudnya? Dan kita harus berjalan sebagai anak-anak terang. Bagaimanakah caranya supaya kita dapat berjalan sebagai anak-anak terang di tengah-tengah tantangan kehidupan di dunia ini? Dan ada nasihat Paulus yang menyatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Siapakah orang-orang yang dimaksudkan oleh Paulus yang sementara tidur ini? Dan mengapakah harus dibangunkan? Ada tawaran yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Apakah tawaran tersebut? Dan mengapa tawaran ini penting untuk kerohanian kita? Dan pada akhirnya kita akan mempelajari bersama bagaimanakah ibadah yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dan bagaimanakah caranya supaya kita dapat masuk di dalam ibadah yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini.
Dan masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang akan kita pelajari bersama-sama di dalam pelajaran ini. Itulah sebabnya marilah kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan kita, untuk kita dapat mempelajari pelajaran yang ke-9 ini, sehingga iman kerohanian kita akan terus dikuatkan dan kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini, sehingga kami akan terus dikuatkan, kami akan terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.